Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam jumpa kembali dengan Sobat Tani FM. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi aman, selamat, lancar, dan barokah. Baik, di pagi hari ini teman-teman, kita akan kembali pada budidaya daun bawang, yang mana pada kali ini budidaya daun bawang kita sudah berumur setengah bulan lebih, antara 15-20 hari, dan sekarang sudah waktunya untuk mengadakan pemupukan. Kemarin sebelum kita adakan pemupukan ini, kemarin sudah kita bersihkan rumput-rumputnya atau gulmanya. Kita mengajak saudara kita untuk membersihkan, namun di dalam pembersihan tersebut masih ada gulma-gulma yang memang di situ tidak mudah dibersihkan dengan begitu saja atau dengan alat apa adanya. Jadi gulma tersebut memiliki akar yang sangat dalam, sehingga kalau hanya dicabut dengan tangan ini akan putus dan nanti akan mudah untuk tumbuh lagi. Namun tipsnya itu harus kita cabut seakar-akarnya. Supaya apa? Supaya nanti untuk selanjutnya dia tidak tumbuh lagi, dan kemudian gulma tersebut tidak tumbuh lagi sampai waktunya panen. Gulmanya seperti apa? Ini akan saya tunjukkan. Ada 4 di sini ya, ada 4 gulma yang mungkin akan saya tunjukkan. Yang pertama ini adalah gulma jenis bayam. Nah ini tumbuhannya seperti bayam. Nah, ini kalau kita cabut begitu saja ini sulit atau akan putus, maka kita akan mencabut seakar-akarnya. Caranya bagaimana? Caranya kita menggunakan alat seperti ini. Ini kita gunakan untuk mengambil dari akarnya. Kita ambil dari akarnya, kemudian kita angkat. Nah, setelah terangkat ini kita langsung cabut, maka akan dengan akarnya. Coba kita lihat. Nah, ini akarnya sangat dalam. Untuk cara yang pertama, sebenarnya untuk gulma-gulma yang memang sulit seperti ini, kita harus membasahi dulu pada lahannya. Kita basahi dulu. Kalau sudah terlampau agak kering, nah ini akan sulit kita cabut. Maka kita harus menggunakan alat seperti ini. Nah, alat seperti ini tadi. Ini bisa terbuat dari besi, kita bisa menggunakan obeng, bisa menggunakan kayu ataupun apa saja, yang penting bisa kita gunakan. Ya, jadi yang pertama seperti ini, seperti bayam ya. Seperti ini kita cabut seakar-akarnya. Nah, ini sangat dalam, maka ini bekasnya putus ya. Bekasnya putus kemarin ketika diadakan penyiangan. Kita menggunakan wangkil atau ya sejenis cangkul. Nah, ini hanya terbabat di atasnya saja teman-teman, jadi nggak sampai dalam. Jadi selanjutnya seperti ini. Kemudian yang kedua, gulma. Kita lihat gulma yang seperti ini. Namanya untuk Latin saya juga kurang tahu. Ini juga akarnya panjang ya, panjang dan juga kemana-mana. Nah ini seperti ini gulmanya. Ini juga tidak mudah untuk kita kendalikan, maka kita harus telaten untuk mengambil gulma tersebut seakar-akarnya teman-teman. Teman-teman, kalau kita lihat di lahan yang kering seperti ini, nah ini tadi, nah ini dia akan, kalau kita cabut dia akan putus ya. Coba kita lihat. Nah ini dalam ini. Kita lihat akarnya, coba sempurnanya akarnya seperti apa. Kita akan lihat. Nah ini teman-teman, ini masih jauh ini.
teman-teman. Jadi yang ada di atas cuman segini, nah ini yang di bawahnya akarnya sampai kemana-mana. Ini masih bisa ke sana dan menumbuhkan di sebelahnya, di sampingnya lagi teman-teman. Nah ini jenis gulmanya seperti ini, sampai jauh. Nah ini teman-teman, kita lihat ya, ini gulmanya sangat betul-betul sulit dikendalikan kalau tidak seakar-akarnya. Maka ini kalau hanya kita siangi dengan menggunakan cangkul atau alat yang kita namakan kemarin wangkil, alat kecil itu, nah ini hanya terputus di atasnya, sehingga nanti yang di bawah ini akar-akarnya masih menumbuhkan lagi ya, seperti yang nampak itu teman-teman. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, kita akan cek lagi tumbuhan atau gulma ketiga. Nah ini yang ketiga teman-teman, ini gulma yang ketiga yang kita maksud, yang juga pengendaliannya tidak mudah. Ini namanya lebih dikenal dengan rumput teki. Kalau kita cabut ya sulit, ini sama. Nah seperti ini. Nah ini masih ada sambungannya lagi. Nah, kita akan ambil yang ini teman-teman. Nah ini ambil. Nah ini akarnya. Nah ini teman-teman ya. Jadi meskipun pohonnya di sini, ternyata dia sudah bercabang lagi di tempat lain dan menumbuhkan pohon lagi. Ini namanya rumput teki. Kita lihat juga di sini, coba kita akan ambil ini. Nah ini rumput tekinya. Nah ini sudah mulai bercabang teman-teman, sudah mulai. Ini karena kemarin ketika kita adakan pengolahan tanah terputus, setelah tertimbun tanah, ini akan tumbuh kembali dan sudah siap untuk membuat tanaman di kanan kirinya lagi. Kita ambil lagi ini teman-teman ya, supaya jelas nanti. Nah tumbuhannya seperti ini, sudah siap mengembangkan akar-akarnya. Yang ketiga teman-teman, dan yang keempat kita akan kontrol lagi untuk gulma yang keempat. Yang keempat ini teman-teman ya, yang keempat lebih dikenal dengan namanya rumput gelintingan. Jadi yang keempat ini kalau ruasnya masih tertinggal akan tumbuh lagi. Nah, kita lihat seperti ini. Nah ini ada ruas-ruasnya ini. Gulma yang seperti ini ada ruas-ruasnya. Kalau terpotong tertimbun, nah ruasnya akan menumbuhkan akar kemudian berkembang. Nah, kita akan ambil coba ya. Nah bentuknya seperti ini. Kita ambil lagi. Nah seperti ini teman-teman, ini yang dekat dengan tanaman. Ya sekarang kita akan kumpulkan, akan kita bahas tentang gulma tersebut. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas ya tentang 4 gulma yang sangat sulit pengendaliannya. Yang pertama ini tadi sejenis bayam, ini bayam-bayaman.
akarnya sangat panjang, kalau ditarik ya sama dengan yang lain putus. Yang kedua ini rumput ini kremah, ada yang menamakan ini kremah. Ini bukan krokot ya, kalau krokot itu lebih mudah, ini bukan krokot, tapi ini ya namanya, kalau di tempat kami namanya kremah. Nah ini akarnya juga mudah berkembang. Kemudian yang ketiga adalah teki, rumput teki seperti ini yang akarnya juga nanti akan bisa menumbuhkan tumbuhan yang lain-lain lagi, perkembangannya juga sangat cepat. Kemudian rumput gelintingan ini. Dan ini keempat-empatnya ini merupakan gulma yang sulit dikendalikan. Kalau kita menggunakan herbisida juga sulit. Kalau kita menggunakan tenaga saudara kita, ini juga harus intensif, karena yang lebih baik kita cabut dengan seakar-akarnya. Bagaimana caranya? Yang pertama, ini dalam pengolahan tanah. Nah ini kalau tanahnya gembur, syukur-syukur bisa menggunakan rotari, itu akan lebih mudah, karena nanti ini akan terputus-putus kecil-kecil. Nanti kalau mencabutnya akan lebih mudah. Kemudian yang kedua, dalam pencabutan diusahakan tanah dalam keadaan basah atau gembur, di situ sehingga lebih mudah untuk mencabutnya. Dan untuk sampai saat ini teman-teman, untuk pengendalian gulma yang berada di daun bawang, nah ini saya sudah uji coba berkali-kali. Ini kita belum menemukan herbisida selektif yang aman untuk tanaman daun bawang kita. Kalau untuk pertama ya kita menggunakan pratumbuh, itu sudah biasa kita laksanakan. Kita uji coba seperti itu sudah biasa untuk yang pratumbuh, dan alhamdulillah hasilnya efektif, termasuk penundaan yang cukup lumayan dari tumbuhan gulma tersebut, tertunda tumbuhnya. Namun setelah tumbuh teman-teman, nah ini sampai saat ini kita belum menemukan herbisida selektif yang aman, betul-betul aman untuk daun bawangnya. Nah, saya sudah uji coba beberapa herbisida yang enggak saya sebutkan dari teman-teman yang lain. Ternyata setelah saya uji coba, ternyata masih ada efeknya terhadap daun bawang kita. Daun bawangnya agak stres teman-teman. Itu tadi teman-teman sebagian dari tips atau cara pengendalian gulma yang sulit dikendalikan. Adapun cara-cara yang lain masih ada lagi, termasuk kita gunakan mulsa penutup. Nah itu insya Allah sangat efisien sekali. Namun untuk penggunaan mulsa, insya Allah untuk lahannya perlu perlakuan khusus, dan itu hanya sebagian atau yang ada gulma yang ada di tempat saya, di tanaman saya. Adapun gulma tersebut tidak menutup kemungkinan ya tumbuh di tempat teman-teman, atau di tempat teman-teman mungkin akan ada gulma lain yang lebih sulit lagi pengendaliannya. Ya itu tergantung pada tempat dan juga keadaannya masing-masing. Insya Allah kita saat ini berbagi pengalaman berikan dulu, mudah-mudahan Allah bareng barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.